Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemprov DKI Jakarta memberikan kado untuk warga ibu kota, yakni pembebasan PBB untuk rumah dengan NJOP di bawah 2 miliar rupiah tepat pada saat HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Tapi kalau dilihat-lihat ternyata kebijakan ini berpotensi untuk Pemprov DKI bisa kehilangan potensi pajak sekitar 2,7 triliun rupiah. Lantas apakah kebijakan ini tepat untuk diimplementasikan? Kita akan paparkan semua datanya dalam Tahukah Anda Rumah di Bawah 2 Miliar Bebas PBB di Jakarta. Kita lihat informasi slide yang pertama. Bahwasanya aturan ini sudah disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga diunggah di sosial media dari akun Pemprov DKI Jakarta bahwa ini tertuang dalam Pergub nomor 23 tahun 2022 tentang nilai jual objek pajak. Sekali lagi informasi ini dikutip dari akun sosial media Pemprov DKI Jakarta di @DKI Jakarta dan Anda bisa langsung memeriksanya di sana pada hari Sabtu 20 Agustus 2022. Nah, secara garis besar tujuan peraturan ini adalah sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022. Dan ini dikatakan Anies sebagai kado yang adil dan merata untuk warga ibu kota. Ia pun menambahkan hal ini sebagai wujud nyata Pancasila, yakni sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kita lihat lagi pemirsa, kriterianya seperti apa sih secara spesifik orang-orang atau warga yang bisa mendapatkan terkena kebijakan ini. Kita lihat kriteria rumah bebas PBB di Jakarta sesuai dengan peraturan gubernur yang tadi, yaitu rumah dengan nilai NJOP di bawah 2 miliar. Artinya jika rumah Anda saat ini nilainya di bawah 2 miliar, maka Anda terkena bebas pajak bumi dan bangunan atau PBB. Tapi ternyata kebijakannya tidak hanya berhenti sampai di rumah yang nilai NJOP-nya di bawah 2 miliar. Yang di atas 2 miliar bagaimana? Tetap ada diskon katanya yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Yaitu rumah dengan nilai NJOP di atas atau lebih dari 2 miliar rupiah mendapatkan diskon 10%. Khususnya dengan spesifikasi yaitu luas tanah 60 meter persegi dan juga luas bangunan 36 meter persegi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan ada kebutuhan dasar manusia yang tak boleh dipajaki. Hal ini disampaikan dalam keterangan persnya pada Kamis 17 Agustus yang lalu, tepat pada peringatan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat lagi pemirsa, tidak hanya rumah saja, tapi ternyata selain rumah, ada juga bangunan-bangunan lain seperti bangunan usaha, penginapan, mal. Ini dengan nilai NJOP di atas atau lebih dari 2 miliar rupiah ini juga mendapatkan diskon sebesar 15%. Pihak Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan bahwa diskon ini diberikan dengan alasan karena rumah dengan ukuran tersebut atau dengan nilai-nilai yang saya sebutkan ini dinilai minimal untuk bisa hidup layak. Sedangkan pemberian diskon 15% untuk bangunan dengan nilai NJOP di atas 2 miliar yakni agar bisnis bisa tetap berjalan dan ekonomi tetap bergerak. Jadi alasan utamanya secara garis besar adalah ini terkait dengan pergerakan ekonomi ke arah yang lebih baik. Itu kalau kata Pemprov DKI Jakarta. Kita lihat lagi ke slide berikutnya pemirsa. Jumlah rumah yang kalau dilihat-lihat akan bebas dari PBB ini sebenarnya ada berapa? Nah, ternyata dari data yang ada, total rumah di DKI Jakarta ini ada 1,4 juta rumah. Dan ternyata dihitung 1,2 juta rumah dari 1,4 ini ternyata harganya adalah 2 miliar ke bawah. Artinya 85% rumah yang ada di DKI Jakarta ini harganya adalah di bawah 2 miliar. Hanya sekitar 200 ribuan rumah yang ada di DKI Jakarta yang harganya di atas 2 miliar rupiah. Berlakunya peraturan tersebut berarti PBB gratis bagi 85% rumah yang ada di DKI Jakarta. Kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya. Apa sebenarnya imbas dari kebijakan ini jika diambil? Ya, mereka yang terkena pembebasan PBB mungkin akan merasa terbantu apalagi dengan adanya kenaikan beberapa harga komoditas yang kita alami beberapa waktu belakangan ini. Tapi bagaimana kalau kita lihat dari secara makronya, terutama dari potensi pajak yang bisa diambil dari Pemprov DKI Jakarta? Ternyata setelah dihitung ada potensi kehilangan pajak sebesar 2,7 triliun rupiah. Namun menambah hal tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan menggenjot pajak dari kegiatan usaha yang lain demi menutupi sumber pemasukan daerah tersebut.
Namun pandangan berbeda justru datang ini dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah yang mengatakan bahwa 2,7 triliun rupiah yang melayang ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin. Seperti misalnya menciptakan lapangan pekerjaan dan juga membuat harga-harga barang yang terkena dampak inflasi ini bisa lebih terjangkau lagi. Kita lihat lagi pemirsa, apakah peraturan ini pertama kali dilakukan atau diimplementasikan di DKI Jakarta atau di ibu kota? Ternyata sebelumnya juga sudah pernah. Pada saat era gubernur, waktu itu pada saat Presiden Joko Widodo menjadi gubernur DKI Jakarta. Ada peraturan gubernur yang dituangkan dalam Pergub nomor 84 tahun 2013 di mana aturannya di situ memberlakukan diskon sebesar 75% PBB bagi kelompok veteran, pejuang kemerdekaan, mantan gubernur dan wakil gubernur serta mantan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya itu, ada juga diskon 75% PBB ini bagi purnawirawan TNI Polri dan juga pensiunan PNS. Nah, selain dari kepemimpinan Joko Widodo pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, dilanjutkan lagi di era Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang tertuang dalam Pergub nomor 259 tahun 2015. Di situ menggratiskan PBB rumah dengan NJOP di bawah 1 miliar. Intinya sih sebenarnya hampir sama dengan yang dilakukan atau diterapkan di era Anies Baswedan saat ini. Cuma nilai NJOP-nya kalau di era Basuki Cahayapurnama ini adalah di bawah 1 miliar rupiah. Tapi kalau di era yang sekarang yaitu di bawah 2 miliar. Aturan tersebut diteken Ahok pada 31 Desember 2015 dan pada aturan tersebut pembebasan pajak ini meliputi rumah milik orang pribadi dengan batasan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 sampai dengan 1 miliar. Rusunami yang dimiliki orang pribadi untuk tempat tinggal serta rusunawa yang dimiliki dan disewakan oleh pemerintah yang telah dilakukan pemecahan unit satuan rumah susun dengan NJOP sampai 1 miliar.